Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wijayanti Kusuma Dewi dari akuntansi syariah 2D dengan NIM 195221126 dengan mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis. Saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Maliki. Imam Maliki adalah imam kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam. Dari segi umur, Imam Maliki dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz, tahun 93 atau 713 Masehi, dan wafat pada hari Akad 10 Rabiul Awal 179 atau 798 Masehi di Madinah. Imam Maliki wafat pada pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rashid. Nama lengkap Imam Maliki adalah Abu Abdillah Malik bin Anas Ashabi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris. Beliau adalah keturunan bahasa Arab dusun Azuri Asabah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah bin Syuraik bin Abdullah Rahman bin Syuraik al-Azaya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Maliki berada dalam kandungan selama 2 tahun, dan ada juga yang mengatakan bahwa Imam Maliki berada di dalam kandungan selama 3 tahun. Imam Maliki terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah ke-7. Pada waktu itu di kota tersebut itu beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Ansor dan Muzahirin, serta dalam pendidik ahli hukum Islam. Imam Maliki belajar ilmu agama pada ulama Madinah, yaitu Imam Abdurrahman bin Harmuz. Dia juga belajar ilmu hadis pada Nafi Maulana bin Umar, wafat tahun 117 Hijriah. Dan Ibnu Syahid Zuhri dalam ilmu fikih, beliau belajar pada Rabi'ah lan Abdirrahman yang terkenal dengan Rabi'atul Rai atau wafat tahun 136 Hijriah. Imam Maliki adalah seorang yang berbudiman mulia dengan pemikiran cerdas, pemberani, dan tangguh. Mempertahankan kebenaran yang diyakininya ke dalam ilmu menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Sebagai konsekuensinya dari sikapnya, hal ini terlibat dalam beberapa peristiwa, antara lain: 1. Sewaktu salah seorang pembesar khalifah Abbasiyah meminta sumpah setia balad pada penduduk Madinah untuk taat pada khalifah, Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada bacaan untuk balad. Akibatnya Imam Malik dihukum. Demikian juga ketika ia menyatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram, maka ia dihukum oleh aparat khalifah biasa. 2. Ketika Khalifah Harun al-Rashid berziarah ke makam Nabi di Madinah, khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolaknya. Pengaruh kondisi sosial, kultural, dan politik terhadap pemikiran hukum Imam Maliki bin Anas. Perkembangan hukum Islam menurut Dedi Ismail ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yaitu faktor personal, mujtahid, faktor lingkungan sosial, dan serta faktor politik dan kehendak penguasaan. Oleh karena itu, ketiga hal ini tersebut dikaji untuk mengetahui perkembangan hukum di masa Imam Malik. Dalam lingkup lingkungan sosial, Imam Maliki tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mengajari hadis-hadis dan berprofesi sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta belajar fikih. Imam Maliki tidak pernah keluar dari Madinah kecuali haji. Kota Madinah merupakan kota yang mendukung perkembangannya, karena di kota inilah Rasulullah telah beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah ringan dan sederhana, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan hadis. Imam Maliki hidup di periode tabi'in dan tabi'in atau imam-imam mazhab yang lebih abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah.
pada sejarahnya menyebut periode ini masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas yang dijumpai sebagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada 3 perkembangan geografi yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi Khawazij, Syiah, dan Jumhur. 3 kelompok biasa bangga kepada pendapat masing-masing dan berusaha mempengaruhinya, mempertahankannya. Golongan Jumhur sendiri dalam menetapkan hukum berbagi menjadi 2 golongan, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Rasi. Maka dari itu, berdasarkan catatan sejarah sosial itu jadi atas ketahui bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz berada di Irak. Perbedaan ini antara lain: 1. Hadis-hadis fatwa-fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz atau tempat Imam Maliki hidup. 2. Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadis. 3. Faktor lingkungan hidup Irak berbeda dengan Hijaz. Hal ini disebabkan Irak lama dikuasai oleh Persia. Oleh karena itu, hal ini mempengaruhi hubungan kebertandaan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Selanjutnya, berkaitan periode Hijaz dalam sejarah berdasarkan penjelasan tersebut di atas menegaskan bahwa kondisi lingkungan Imam Maliki adalah kondisi lingkungan yang mendukung sebagai ahlul hadis berbandingan dengan pusat-pusat Hijaz lain di masanya. Apalagi adanya upaya untuk mempertahankan pendapatan dan metode masing-masing dalam pengambilan hukum, maka menunjukkan eksistensi Imam Maliki sebagai ahlul hadis. Semasa hidup, Maliki mengalami 2 corak pemerintahan atau Umayyah dan Abbasiyah. Imam Maliki lahir pada zaman pemerintahan Al-Laith bin Abdul Malik Al-Umawi dan meninggal di masa pemerintahan Harun Al-Rashid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Az-Jabal Al-Mas'ud, Imam Maliki pernah diazab dan dihina. Para ahli sejarah memberikan komentar yang berbeda tentang sebab Imam Maliki diazab dan berbagai hukum lainnya. Hal ini ditentukan karena pendapat Imam Maliki tidak sesuai dengan kehendak pemimpin. Beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan Khalifah Abu Ja'far